Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. TNI Angkatan Udara membantu masyarakat dan para medis dampak COVID-19 di Kota Balikpapan. TNI Angkatan Udara menyediakan 1.000 paket sembako bagi warga Balikpapan dan menyumbangkan 1.000 APD dan pelindung wajah bagi tenaga medis Kota Balikpapan. Berikut informasinya. Bertempat di halaman pemerintah Kota Balikpapan, TNI Angkatan Udara membagikan gratis sembako bagi masyarakat Kota Balikpapan yang berdampak akibat COVID-19. Sebanyak 1.000 sembako dibagikan bagi 3 kelurahan di Kota Balikpapan. Sementara itu 100 APD berupa baju hazmat dan 1.000 pelindung wajah juga dibagikan guna membantu tenaga medis dalam memerangi COVID-19 di Kota Balikpapan. Menurut Asisten Potensi Dirgantara Kasau Marsikal Muda TNI AU, kegiatan ini juga bagian rangkaian Hari Nusantara. Dari Angkatan Udara, ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bakti Hari Nasional, Hari Nusantara. Nah, kegiatan ini memang merupakan rangkaian yang kita laksanakan di Jawa maupun yang terakhir ada di sini puncaknya tanggal 13 Desember nanti akan dilaksanakan Hari Nusantara di Penajam. Nah, kegiatan ini kita memberikan paket 1.000 sembako, kemudian 1.000 APD, 1.000 face shield. Untuk yang sembako itu kita berikan ke 3 kelurahan, kemudian ada veteran sama juga dengan taksi. Kemudian untuk APD itu dan face shield kita berikan ke 3 puskesmas. Diharapkan melalui bantuan ini dapat sedikit meringankan warga maupun para medis dan pemerintah Kota Balikpapan yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. HUT Polairut Polda Kaltim digelar secara virtual. Kapolda apresiasi pengungkapan kasus pencurian di atas kapal. Berikut informasinya. Bertempat di Aula Polairut Polda Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Heri Rudolf Nahak mengikuti upacara HUT Polairut ke-70 tahun secara virtual. HUT Polairut tahun ini dilakukan secara sederhana. Kapolda bersama Wakapolda Kaltim dan sejumlah pejabat utama Polda Kaltim mengikuti upacara HUT Polairut secara seksama. Usai upacara dilanjutkan dengan pemberian lencana brevet Bayangkari Bahari Utama yang disematkan langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak. Dengan alusista yang dimiliki masih kurang, saat ini ada 15 alusista yang bisa digunakan untuk melakukan patroli pengamanan perairan di Kalimantan Timur. Dan juga apresiasi kepada jajaran Polairut Polda Kaltim yang mampu mengungkap kasus pencurian di kapal asing di Muara Berau. Ya, itu kan semua ada programnya dari Mabes Polri. Kita ngikutin dari sana. Memang kita merasa bahwa kekuatan di kita tuh perlu ditambah karena cover wilayah perairan yang cukup luas yang harus ditangani. Itu aja. Tapi kita harus tetap tidak boleh kendor karena pelayanan pada masyarakat harus tetap diberikan. Berkaitan dengan IKN sendiri gimana untuk berkaitan dengan IKN kan berada di Teluk Balikpapan, wilayah perairan juga ya Pak? Ya, itu udah termasuk bagian dari yang harus menjadi prioritas pengamanan Polda Kaltim khususnya Polair. Ada atensi dari Kapolda untuk Polda Kaltim?
Ya sama dengan yang lain ya, kita tetap akan kembangkan, kita menginginkan agar Polair ke depan makin baik, makin maju, makin baik dalam memberikan pelayanan. Saya kira itu. Sebelum mengakhiri acara HUT Polairut, Kapolda Kaltim memberikan tali asih pada pelajar dari SMA, SMP, dan SD yang berprestasi di bidang masing-masing. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berikan lampu hijau kepada daerah melaksanakan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021. Rencana itu disambut baik Komisi 4 DPRD Kaltim. Namun untuk Kota Samarinda sebaiknya dipertimbangkan lebih matang karena situasi penyebaran virus corona masih tinggi. Berikut informasinya. Kota Samarinda perlu mempertimbangkan lagi rencana sekolah tatap muka pada bulan Januari 2020. Pasalnya, sampai awal Desember 2020 ini, kondisi kasus aktif di ibu kota Provinsi Kaltim itu masih tinggi. Data dari Satgas COVID-19 Kaltim menyebutkan kumulatif jumlah warga terpapar virus di Samarinda per 1 Desember sebanyak 5.824 orang. Sementara yang sembuh 5.190 dan meninggal dunia 191 orang. Sementara kasus aktif yang masih dirawat ada 443 pasien. Lantaran data-data yang masih mengkhawatirkan itu, Komisi 4 DPRD Kaltim melalui anggotanya Puji Setiawati meminta untuk mempertimbangkan penerapan sekolah tatap muka di Kota Samarinda pada bulan Januari 2020. Jangan sampai tanpa pengajian yang jelas, tanpa pengajian yang real kondisi yang ada saat ini akan terjadi klaster yang baru. Saat ini di Samarinda sendiri yang kondisinya kuning itu ada 7, yang merah masih ada 3. Artinya itu perlu pencermatan, perlu pengkajian baik secara lingkungan, sosial maupun kesiapan. Kemudian yang kedua, kami juga memang prihatin saat ini ada kecenderungan anak-anak sudah mulai jenuh sehingga secara psikis sangat berpengaruh sekali baik terhadap anak maupun orang tua. Tetapi sekali lagi di dalam rangka tatap muka nanti bulan Januari, tetap kita akan mengacu pada pendapat akhir oleh Dinas Kesehatan, kemudian Ketua Gugus Tugas yang ada di wilayah masing-masing, apakah tepat dan bisa dimulai tatap muka. Kondisi di Samarinda dengan masih ada 3 zona merah dan 7 zona kuning diharapkan berubah lebih baik pada akhir tahun 2020. Namun muncul kekhawatiran baru adanya libur panjang pada akhir tahun, berpotensi membuat peningkatan warga tertular virus. Saat ini kan masih naik nih, apalagi nanti kemudian tahun baru, ya kan? Natal, tahun baru. Ini perlu dicermati betul, karena kemarin pada saat liburan Lebaran, itu naiknya luar biasa. Nah, jangan sampai itu nanti menjadi tren lagi, padahal kita sudah sepakat, tapi tetap persiapan untuk tatap muka sudah dimulai dari sekarang. Berlaku untuk seluruh kabupaten kota di Kaltim? Iya, kita persiapkan. Artinya semua guru, kemudian semua komponen yang ada di sekolahan harus mengacu protokol kesehatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan
cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. DPRD dan Pemprov Kaltim sudah bulat 2 proyek besar yaitu pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda ditunda, sambil melengkapi terlebih dulu dokumen pendukung. Semula Pemprov Kaltim mengusulkan kedua proyek dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021, tapi usulannya sangat mendadak sehingga memunculkan reaksi tajam dari para anggota DPRD Kaltim. Persoalannya, kedua proyek diusulkan dianggarkan dengan multi-years kontrak atau menggunakan tahun jamak. Artinya, proyek itu akan dikerjakan sampai beberapa tahun ke belakang dengan sumber dana APBD Kaltim. Tarik-menarik antara DPRD Pemprov terjadi dan membuat rapat anggaran berjalan alot. Sampai akhirnya kedua lembaga eksekutif dan legislatif sepakat berkonsultasi dulu ke Kemendagri. Rekomendasi Kemendagri menyepakati proyek multi-years dibolehkan menggunakan APBD Kaltim asal melalui mekanisme usulan yang benar dan transparan. Karena baik pemerintah provinsi dan DPRD sepakat dipenuhi dulu segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk menjaga semuanya. Alhamdulillah kita sepakat, dan kita sepakat juga bahwa nanti perubahan 2021 itu kita anggarkan kembali. Karena kita bukan menolak, tetapi kita menunda supaya disempurnakan segala sesuatu yang tidak, ya segala sesuatu yang melengkapi dari prasyarat multi tersebut. Termasuk nanti skema pembayaran dan lain sebagainya. Semua kita tetap APBD perubahan tadi masuknya. Pak, hasil konsolidasi dengan Kemendagri seperti apa Pak kemarin Pak? Ya, kesimpulannya disepakati bersama DPRD. Kesepakatannya ini. Kesepakatannya dianggarkan pada APBD perubahan. Murni nggak masuk Pak ya? Belum. Nanti aja. Iya Pak. Rapat paripurna ke-33 di gedung DPRD Kaltim mengesahkan kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS sebesar 11,6 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sudah dihitung akan mengalami defisit sekitar 2 triliun. Ya, yang jelas posisi APBD kita itu kan posisi defisit, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kemudian tidak diposkan kan sekitar 40 miliar kan di termin pertama. Ya. Nah, kalau kita diposkan otomatis ya mengurangi defisit. Kan ada defisit dari 11 itu kan. Nah, defisitnya 2 triliunan kan. Nah, sehingga ketika itu MBS-nya anggarannya tidak dimasukkan di dalam KUA PPAS, otomatis anggaran defisitnya yang berkurang. Oh gitu. Itu waktunya. Jadi Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran 2 kg sabu. 2 pengedar diciduk sementara 1 lainnya masuk DPO. 2 pengedar berinisial NAS 20 tahun dan JH 29 tahun digiring ke Mapolda Kaltim pada 27 November 2020 di daerah Bontang. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda. Pengungkapan 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu bermula dari laporan masyarakat. Dari hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan 1 pelaku, yakni NAS di depan salah satu hotel di Bontang pada 25 November 2020 lalu. Namun kepolisian hanya mendapati sisa transaksi dan bukti komunikasi di ponsel tersangka. Berangkat dari pelaku pertama, kepolisian pun mengamankan 1 pelaku lainnya yakni JH di rumahnya di kawasan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Dari tangan JH, kepolisian mendapati 2 paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau dengan total berat 2,339 kg. Dari pengakuan kedua pelaku, keduanya dikendalikan oleh pria berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kemudian dari hasil penyelidikan pada tanggal 27 November lebih kurang jam 4 pagi kami melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial NAS alias
P di halaman Hotel Sanrego. Usia? Di wilayah Batam. Usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan agama Islam, alamat di Jalan Al-Falah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kemudian kami melakukan pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh TSK NAS alias P. Kami melakukan pengembangan sehingga kami berhasil mengamankan tersangka satu lagi atas nama JH alias A dan umur 29 tahun yang diamankan di Jalan Malioboro, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Terkait penangkapan tersebut, kami mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus teh hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing beratnya 1,226 kg dan satu lagi 1,099 kg. Juga kami mengamankan 2 bungkus kecil jenis sabu juga dengan berat 6,97 dan 6,93. Jadi total keseluruhan untuk narkotika jenis sabu jumlahnya ada 2,339 kg. Atas perbuatannya, keduanya disangkakan pasal 114 Subsider, pasal 112 Junto, pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi selanjutnya, Res Narkoba Polresta Balikpapan membekuk 4 tersangka pemilik sabu seberat 5 kg. Tersangka diancam hukuman seumur hidup. 4 orang tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,276 gram digelandang Res Narkoba Polresta Balikpapan. Keempat tersangka diciduk di 2 lokasi yang berbeda pada Rabu 25 November 2020. 4 tersangka yang merupakan jaringan narkoba jenis sabu-sabu yakni HI, AT, MA, dan ST. Awalnya Res Narkoba membekuk HI di kawasan Jalan Lejen Suprapto, ditemukan sabu seberat 50 gram. Polisi kemudian mengembangkan dan ditemukan tersangka kedua, HI, didapat sabu seberat 10 gram. Saat berada di rumah tersangka, datang 2 orang membawa bungkusan besar. Saat diperiksa ditemukan 5 paket sabu dalam bungkus besar dengan 5 kg. Rekan-rekan semua, jadi kita mau sampaikan hasil ungkapan kita, dan ini juga komitmen kita untuk memerangi narkoba. Alhamdulillah kita bisa mengungkap 5 kg sabu berikut pelaku dan tersangkanya. Dari kasus ini ada 4 tersangka, ya, ada 4 tersangka, 3 TKP, ya, 2 TKP, 4 tersangka. Boleh diceritakan satu jaringan kronologis pengungkapannya, ada tersangka dari 3. Jadi gini, kita awalnya menangkap pelaku pengedar atau pengecer lah istilahnya, ya, di lapangan ini dari pengedar, kemudian kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya itu di TKP 2. Di TKP 2 itu ternyata gudang, tapi dari pengecer kita menangkap 50 gram. Ya, 50 gram kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya, ternyata dia sebagai gudang, tapi di gudang kita hanya menemukan sisanya 10 kg. Yang lainnya sudah didorong oleh kurir. Ya, didorong oleh kurir, kita kembangkan lagi. Nah, dari kurir itulah kita tangkap nih yang 5 kilo. Ya, yang 5 kilo. 5,056, ya. Tapi hasil pengembangan semua jadinya 5,176 gram atau 5 kilo
176 gram. Khusus yang 5 kilo di mana yang diamankannya? Sama, ini di satu TKP, yang satu itu di daerah Perapatan. Kalau penangkapan yang pertama itu di Kampung Baru. Ya. Pihak Res Narkoba Polresta Balikpapan masih mengembangkan kasus peredaran sabu yang diungkap. Tersangka akan dijerat dengan hukuman seumur hidup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.